kami jemaat-Mu Tuhan. Gemi Korintus. Shalom Bapak Ibu, jemaat yang Tuhan Yesus kasihi. Bersyukur kalau hari ini kita berjumpa lagi dalam pertolongan Tuhan. Percayalah bahwa kesetiaan Tuhan tiada taranya bagi kita. Begitu besar kebaikan yang Dia berikan bagi kita dalam kehidupan kita, hari lepas hari. Percayalah bahwa Tuhan selalu ada dan selalu hadir bagi kita. Dan Dia selalu menguatkan kita, menghiburkan kita, menolong kita. Dialah pribadi yang selalu hadir dan setia bagi kita semuanya. Bapak Ibu semua, mari kita dengan sukacita datang ke dalam hadirat Tuhan. Saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Mari kita mau katakan, Tuhan, Engkaulah Allah yang setia. Besar setiamu bagi seluruh bumi. Ajaib Kau Tuhan. Great is thy faithfulness, O God, my Father. There is no shadow of turning with thee. Thou changest not thy compassions, thy fail not. As thou hast been, thou forever will be. Great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, thy hand had provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Matahari serta bintang dan bulan menyaksikan kesetiaan Tuhan. Musim menuai dan musim apapun menyaksikan kasih setiamu. Besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu. Tiap pagi nampak rahmat baru. Segala yang ku perlu telah Kau sediakan. Besar setiamu kepadaku. Pengampunan dosa memberikan damai, kehadiran Tuhan menghiburkan, kekuatan dan pengharapan.
thy hand hath provided. Great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness, Lord, unto you. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita habiskan ibadah kita pada pagi ini. Pertolongan kita ialah di dalam nama Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus dan disertai oleh Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dengarkanlah nas pembimbing kita yang diambil dari Matius 24 ayat 14 yang berkata demikian. Dan berita Injil mengenai kerajaan Allah akan disiarkan ke seluruh dunia, sehingga segala bangsa akan mendengarnya, barulah zaman akan berakhir. Jemaat sekalian, mari bersama dengan orang percaya di seluruh muka bumi, kita menyampaikan pengakuan iman rasuli. Dan masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu, saya mengundang dalam hadirat Tuhan. Kita datang dalam penyembahan kita yang paling dalam kepada Dia. Mari kita angkat dan puji Dia, karena Dia yang layak bertakhta dari segala pujian dan penyembahan kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Bagimulah segala pujian, hormat dan kemuliaan. Yesus, kami memuji-Mu. Jesus, we enthrone you. We proclaim you are King. Standing here in the midst of us, we raise you up with our praise. Jesus, Jesus, we enthrone you. We proclaim you are King. Standing here in the midst of us, we raise you up with our praise. As we worship you, as when we worship the throne, and as we worship the throne, and as we worship
take your place. Yesus, kami puja Engkau. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji penuhi tatamu. Kau layak ditinggikan. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Tuhan Yesus, inilah kami datang menyembah-Mu, sebab Engkau layak dan bertahta dari segala pujian kami. Engkau Allah yang layak terima segala pujian kami. Biarlah segala suku, segala bangsa memuji Engkau. Engkau adalah Raja di atas segala raja. Sembah dan puji penuhi tata. Sembah dan puji, Sembah dan puji penuhi tata. sembah dan puji, Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan adalah Raja. Engkau yang berkata, Yesus Tuhan adalah Raja. katakan Majesty, worship His Majesty, worship His Majesty. oh Jesus, Unto Jesus be all glory, be all glory, power and praise. oh majesty, Majesty, kingdom, authority, flow from His throne unto His own. He's under praise. so exalt, lift up your praise to Him. So exalt, lift up on high the name of Jesus. Magnify, come glorify Christ Jesus the King. Oh, Majesty, worship His Majesty. Jesus who died, Jesus
who died and now glorified. Jesus who died and now glorified. Oh Jesus who died and now glorified. King of all kings. Biarlah segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu ya Tuhan. Sembah kami hanya bagi nama. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bapa di dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus kami datang kepadamu menaikkan syukur atas waktu ini. Sekalipun kami ada di rumah-rumah, tapi kami dapat tetap mendengar pemberitaan firman-Mu dan bersama kami melayani Tuhan dengan puji-pujian kami, juga dengan persembahan kami. Dan tibalah saatnya kami mau mendengar pengajaran firman-Mu yang hidup bagi kelangsungan perjalanan hidup kami. Roh Kudus kiranya menerjemahkan setiap kata firman ini ke dalam kehidupan kami. Juga bagi hamba-Mu Tuhan, urapi dengan kuat kuasa-Mu, supaya hikmat Tuhan turun dan kami yang mendengar boleh memahaminya, dan hamba-Mu yang menyampaikannya boleh menyampaikan dengan sederhana. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami naikkan doa ini. Amin. Ibu Bapa, saudara-saudara sekalian, mari kita membaca firman Tuhan yang terambil dari 1 Korintus 15 ayat 1 sampai dengan ayat 11. 1 Korintus pasal 15 ayat 1 sampai dengan ayat 11, dan saya akan membacakannya dalam versi firman Allah yang hidup, yang juga adalah keluaran dari Lembaga Alkitab Indonesia. Kalau kita sudah mendapat, mari kita baca sama-sama. Demikian firman Tuhan. 1 Korintus 15 ayat 1 sampai ayat 11. Sekarang saya ingin mengingatkan saudara sekalian kepada hakikat Injil, yaitu berita kesukaan yang sama dengan yang dahulu saya beritakan kepada saudara, sebab Injil tidak berubah. Dahulu saudara menyambut Injil dan sekarang pun demikian juga, sebab iman saudara dengan teguh didasarkan atas berita yang menakjubkan itu. Berita kesukaan inilah yang menyelamatkan saudara. Kalau saudara tetap mempercayainya, kecuali kalau sudah sejak semula, saudara tidak sungguh-sungguh mempercayainya. Sejak semula, sudah saya sampaikan kepada saudara apa yang telah diberitahukan kepada saya, yaitu bahwa Kristus mati karena dosa kita, sebagaimana dinubuatkan dalam kitab suci. Kemudian ia dikuburkan, dan pada hari yang ketiga ia bangkit dari kubur seperti yang sudah dinubuatkan oleh para nabi. Ia nampak kepada Petrus dan kemudian kepada ke-12 murid. Sesudah itu ia nampak kepada lebih daripada 500 saudara seiman pada saat yang sama. Kebanyakan dari mereka masih hidup, tetapi berapa di antara mereka sudah meninggal dunia. Kemudian Yakobus melihat dia, dan setelah itu semua rasul yang lain juga melihat dia. Akhirnya lama sesudah itu saya juga melihat dia, seolah-olah saya dilahirkan hampir terlambat untuk peristiwa itu. Sebab saya adalah yang paling tidak layak di antara semua rasul. Sebenarnya saya tidak
patut disebut rasul, karena saya dahulu menganiayai jemaat Allah. Keadaan saya seperti sekarang ini adalah semata-mata berkat kebaikan dan rahmat Allah kepada saya dan karunia-Nya itu tidak sia-sia. Sebab saya telah bekerja jauh lebih keras daripada rasul-rasul lain. Walaupun demikian, sesungguhnya bukanlah saya yang bekerja, melainkan Allah yang menolong dan memberkati saya. Tidak menjadi soal siapa yang bekerja paling keras. Saya tahu mereka yang utama ialah bahwa kami memberitakan Injil kepada saudara dan saudara mempercayainya. Sampai sedemikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, memang Paulus yang pertama kali datang ke Korintus dan memberitakan Injil. Dan pada waktu itu, jemaat Korintus banyak yang dibaptis dan menjadi Kristen. Tapi selang jalannya waktu, karena Paulus melakukan perjalanan-perjalanan misi, banyak juga guru-guru yang tidak memenuhi standar dalam pengakuan iman. Karena di antara mereka juga ada yang memberitakan Injil yang lain. Injil yang justru memberatkan. Ada yang memberitakan Injil dengan ketentuan tertentu. Misalnya harus melakukan hukum Taurat, tradisi dan disunat. Itu baru lengkap. Baru lengkap keselamatannya. Nah itu sebabnya Paulus mengingatkan kembali kepada jemaat Korintus yang sudah mulai ragu-ragu tentang Injil. Yang pertama dia mengingatkan jemaat-jemaat ini bahwa mereka terima Injil itu asli. Bukan Injil yang palsu, bukan Injil yang tiruan, tetapi yang asli. Itu sebabnya dia kembalikan itu kepada mereka dalam keyakinan Injil yang asli. Nah saudara, jemaat Korintus telah menerima Injil dan hidup di dalamnya. Karena itu tak dapat disangkal bahwa jemaat Korintus telah menerima keselamatan. Kita baca ayat 1 tadi. Nah sekarang saudara-saudara, saya ingin mengingatkan saudara sekalian kepada hakikat Injil. The essence of the evangelium. The essence of the evangelium. The essence of the gospel. Namun ada catatan penting yang bukan hanya harus selalu diingat dan dipegang, tetapi juga ditambahkan kepada pengetahuan mereka tentang Injil. Kita baca itu di ayat 2. Yang jelas dikatakan dengan jelas bahwa Injil itu telah sampai kepada kamu. Dan kamu telah mempercayai Injil itu. Ya. Dan kamu telah sungguh-sungguh percaya, kata Paulus, sungguh-sungguh percaya. Nah, sehingga Paulus kembali melihat bahwa ada perubahan di dalam pemahaman. Nah, dahulu saudara menyambut Injil dan sekarang pun demikian juga. Sebab iman saudara dengan teguh didasarkan atas berita yang menakjubkan itu, yaitu berita kesukaan, berita Injil. Yang pertama kita lihat bahwa Injil harus dipahami sebagai suatu kesatuan berita tentang kelahiran, kematian, dan kebangkitan Yesus Kristus dan kenaikannya ke surga. Nah Paulus mau itu suatu kesatuan, tidak sepotong-sepotong. Ya, karena kadang-kadang ini orang banyak memahami Injil hanya setengah-setengah. Atau hanya Injil dilihat dari sisi keselamatan, tapi dia tidak lihat dari sisi komitmen. Nah saudara, itu sebabnya kita lihat yang pertama, Paulus mengingatkan bahwa mereka harus hidup sesuai dengan Injil. Ia mati karena dosa-dosa manusia, dikuburkan dan dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai kitab suci. Perhatikan, Paulus selalu menekan, artinya nubuatan tentang Injil ini sudah ada di dalam Perjanjian Lama.
Kita bisa bandingkan dengan Yesaya 53 ayat 4 sampai 6, Yesaya 8, Yesaya pasal 53 ayat 8, ayat 11 sampai 12. Juga Hosea pasal 6 ayat 2. Juga Yunus pasal 1 17. Fakta kebangkitannya sebagaimana kesaksian saksi mata, antara lain Kefas, ke-12 murid, lebih dari 500 saudara, Yakobus, semua rasul, yang paling akhir Paulus sendiri, ayat 5 dan 8. Menggagalkan keraguan beberapa orang terhadap kebangkitan orang mati. Memang Korintus ini jemaat yang banyak dipengaruhi oleh filsafat Epikuros. Dan itu dipengaruhi oleh kata Sokrates, di mana tidak ada kebangkitan orang mati. Dan itu memang tidak ada di dalam benak mereka dan juga di dalam rumusan mereka. Tetapi Paulus meyakinkan mereka bahwa ada kebangkitan orang mati. Maka disebutkan nama-nama saksi-saksi 500 orang sampai kepada Kefas. Maksud Kefas itu adalah Petrus, sampai kepada Paulus pada akhirnya. Nah saudara, ini yang kita lihat bahwa itulah kesatuan Injil yang harusnya jemaat mengalaminya dan hidup di dalamnya. Yang kedua, Injil itu harus menjadi motivasi membawa pemberitaannya. Paulus telah dipilih sebagai saksi kebangkitan Yesus dan dipanggil menjadi rasul meskipun ia menganggap dirinya rasul yang paling hina karena ia menganiaya jemaat Allah. Kita baca ayat 9. Namun ia menganggap kasih karunia Allah yang telah dianugerahkan kepadanya, yaitu Injil keselamatan, menjadi motivasi kuat untuk bekerja lebih keras daripada rasul-rasul yang lain. Kita baca ayat 10 sampai 11. Jadi Injil yang asli adalah pendorong rohani dan iman untuk hidup kudus dan melayani Tuhan. Saudara, sekarang ini banyak gereja memakai slogan Injili. Nah saudara, apakah itu Injili? Injili adalah gereja yang hidup sesuai dengan Injil. Injil itu adalah kabar baik. Injil mengubah pola pikir manusia. Pertama adalah worldview manusia diubah oleh Injil. Budaya diubah. Bukan hanya budaya-budaya kegelapan itu dilenyapkan lalu diubah dengan budaya yang terang. Injil juga mengubah perilaku kita. Nah itu sebabnya kalau kita berbicara tentang Injili, berarti kita hidup berdasarkan Injil. Berarti Injil itu memotivasi kita untuk terus berbuat yang terbaik bagi Tuhan. Sebab tidak mungkin gereja yang Injili tidak memberitakan Injil. Makanya gereja yang Injili adalah gereja yang terindoktrinasi dengan Injil Yesus Kristus. Roma 1:16 mengatakan bahwa Injil itu kuasa Allah yang dapat menawan segala perkara, yang dapat mengubah segala perkara. Seorang guru besar di Amerika dalam perguruan tinggi teologi, beliau mengatakan bahwa Injil itu menerangi enlightenment, enlightenment budaya. Budaya-budaya kegelapan yang tidak memuliakan Allah, budaya-budaya kekafiran, budaya-budaya yang tidak meninggikan Allah, Yesus Kristus, ini diubah oleh karena pemberitaan Injil. Nah saudara tahu pemberitaan Injil itu penting. Itu sebabnya gereja Injili, dia hidup oleh karena Injil. Dia bukan tersendat-sendat dengan Injil, tapi dia mengalami, menikmati dan ditata oleh Injil Yesus Kristus dalam kehidupan tiap hari. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya kita harus membawa berita Injil. Di mana kita pun hadir, ada orang merasa damai, ada orang merasa sejahtera, ada orang merasa diberkati. Bukan di mana kita hadir, orang menjadi seteru, orang menjadi gelisah, orang tidak tenang, orang tidak rasa aman. Itu bukan hidup yang Injili. Karena hidup yang Injili selalu membawa warna kerajaan Allah dimanapun dia berada. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus.
hendaknya gereja tidak melupakan fondasi yang mengokohkannya, yaitu Injil Yesus Kristus. Karena gereja ada karena pemberitaan Injil. Gereja mengalami kehidupan Injil, disambut dalam iman. Bila hal yang sangat penting ini dilupakan, gereja dan kehidupan Kristen kita terancam bahaya. Coba kita renungkan dengan sungguh-sungguh. Oleh Injil kita diselamatkan, oleh Injil kita mengetahui bahwa kematian dan kebangkitannya telah melepaskan kita dari kuasa dosa dan dari murka Allah. Saudara, saya mengalami sesuatu yang luar biasa oleh Injil. Ketika saya bertobat dengan pemikiran hidup menurut keagamaan filsafat yang begitu keras, tapi karena Injil mengubah hidup saya. Dan setelah itu saya ambil keputusan untuk menjadi hamba Tuhan. Saya tinggalkan apa yang saya yakini dulu, yang tidak berdasarkan Injil. Lalu saya masuk ke dalam sekolah teologi. Di dalam sekolah teologi ini saya dibentuk oleh Injil. Dari tingkat pertama sampai tingkat akhir sampai saya tamat, saya dibentuk oleh Injil. Lalu kemudian saya masuk dalam pelayanan, itu juga dalam pembentukan Injil. Makanya karakter budaya itu tetap di dalam Injil. Dan sampai hari ini Injil itu tidak pernah berubah. Karena itu orisinil. Tidak tambah-tambah. Ada orang bilang begitu tamat sekolah teologi masuk ke gereja pelayanan pasti berubah. Memang banyak teman saya yang berubah, tapi saya tidak pernah berubah. Karena sampai hari ini dalam gereja saya selalu memberitakan, mari kita jadi gereja Injili yang terus memberitakan paling sedikit melalui hidup kita ini. Kesaksian hidup kita ini harus selalu menjadi berkat. Dimanapun kita berada, tak kala kita hadir, di situ terjadi perdamaian. Tak kala kita hadir, di situ menjadi persekutuan. Tak kala kita hadir, banyak orang menerima Yesus. Itu karena Injil. Bukan berarti kalau kita hadir di satu tempat, kemudian kita menjadi permasalahan. Kita menghasilkan perseteruan-perseteruan. Kita menghasilkan perpecahan-perpecahan. Karena kehadiran kita bukan karena Injil. Tapi Injil itu selalu mempersatukan. Injil membuat keesaan dalam gereja. Injil membuat orang lain saling menghormati dan saling menghargai. Itu karena Injil. Injil Yesus Kristus. Karena dia lahir, dia menderita, dia sengsara, dia mati, disalib, dan pada hari yang ketiga dia bangkit. Dia naik ke surga, dia akan datang kembali. Itulah Injil yang seutuhnya. Jadilah gereja yang Injili. Ada gereja namanya Injili, tapi hidup gereja itu tidak Injili. Kenapa? Satu kata pun tentang Injil tidak ada dalam mulut mereka. Bahkan mereka menyumpah-nyumpai orang. Nah, kita harus menjadi berkat Injili. Itu sebabnya jemaat, walaupun di dalam pandemik ini yang kita sekarang sedang mengalami, tapi tetap kita percaya bahwa hidup kita ini tetap dibungkus, dibentuk, dan dikuasai oleh Injil. Dimanapun kita berada, orang tetap menerima berkat. Dan kita tidak akan takut. Kita tunjukkan kepada dunia ini bahwa kita punya surga yang akan datang. Kita bukan ragu-ragu, tetapi kita mau hidup bagaimana caranya supaya Allah dimuliakan dalam hidup kita. Semakin banyak orang yang membutuhkan Injil, kita memberitakan. Kita memberitakan. Sebab orang sekarang perbincangkan tentang akhir zaman. Alkitab jelas mengatakan, kalau Injil ini belum sampai kepada bangsa-bangsa, belum kesudahan ini. Jadi kita tidak usah ribut soal apapun. Sekarang buktinya, apakah bangsa-bangsa di dunia ini semua sudah mendengar Injil? Kalau belum, saya tantang kita sekarang. Coba kita sekarang memberitakannya. Saudara mungkin tidak bisa pergi ke tempat lain memberitakan Injil. Tapi kan saudara punya doa. Saudara punya uang. Saudara punya materi. Itu sudah termasuk dalam pemberitaan. Nah, itu sebabnya Gereja Misi Injil Indonesia adalah gereja yang bermisi dan tetap hidup dalam Injil. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih bahwa kami ini adalah orang-orang yang dipanggil,
digerakkan, dan diselamatkan karena Injil Yesus Kristus. Itu sebabnya Tuhan kami boleh berkata, kalau kami ingat bagaimana Tuhan selamatkan kami, kami tidak bisa membalas dengan apapun yang ada pada kami. Sebab itu anugerah, itu berkat besar yang Tuhan berikan bagi kami. Dan berkat ini setelah kami terima, dan juga memberkati keluarga kami, pekerjaan kami, karena Injil. Tuhan, Engkau mengasihi kami karena kasih-Mu besar. Terlebih Tuhan juga mengasihi suku bangsa yang belum pernah dengan Injil. Biarlah kami jadi bagian untuk mendukung ini. Oleh karena itu Bapa, terima kasih kalau kami adalah gereja misi Injili yang terus melakukan tugas kami, menjalankan amanat agung yang sudah Tuhan perintahkan buat kami untuk lakukannya. Kami tidak mau terpecah belah karena pikiran kami hanya kepada COVID-19 ini dan juga ekonomi yang sedang goncang. Tapi satu hal yang kami tahu, Injil tetap mengatasi segala sesuatu. Karena Injil yang penuh dengan kuasa. Tuhan, jadikan kami Injil yang hidup. Dimanapun kami berada, orang mendapat berkat. Orang menerima damai, orang menerima kepastian, bahkan orang diyakinkan akan keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa untuk keluarga kami semua boleh diberkati oleh Tuhan. Pekerjaan kami, walaupun dalam sementara waktu kami masih menantikan, yang pasti menghadapi sakit penyakit, menghadapi virus yang begitu tersebar secara global. Namun Tuhan tetap memelihara kami oleh kasih karunia dan berkat-Mu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami naikkan doa ini. Amin. Puji Tuhan, firman Tuhan telah menguatkan kita Bapak Ibu semua. Saya percaya Bapak Ibu semua diberkati oleh Tuhan. Dan biarlah kita semakin menggebu-gebu lagi untuk mengabarkan Injil bagi banyak orang. Karena amanat agung itulah yang menyenangkan hati Tuhan. Bapak Ibu Saudara, tibalah saat kita akan memberikan persembahan kita. Bapak Ibu bisa melihat di layar kaca rekening GMI Korintus, baik rekening umum, kas umum maupun kas misi. Bapak Ibu bisa mentransfernya atau Bapak Ibu bisa mengumpulkan di rumah masing-masing dan bisa diserahkan ke bendara gereja. Kami mengucapkan terima kasih banyak atas nama Gembala dan Majelis Jemaat atas semua persembahan dan dukungan jemaat. Biarlah segala persembahan Bapak Ibu semua dipakai untuk amanat agung dan pelayanan misi lewat gereja kita semua. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas segala berkat dan anugerah yang Kau karuniakan bagi kami. Segala pertolongan-Mu Tuhan, segala hal yang kami dapatkan semuanya daripada-Mu ya Tuhan. Dan inilah saat Tuhan kami memberikan apa yang telah Tuhan percayakan bagi kami. Biarlah persembahan kami ini berbau harum di hadapan-Mu Tuhan. Karena kami percaya melalui gereja kami GMI Korintus, pekerjaan misi akan semakin disebarluaskan. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita bersama-sama menyampaikan kepada semua orang. Karena tiap orang harus tahu siapa Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi kita. Everybody ought to know. Everybody ought to know. Everybody ought to know. Everybody ought to know. Everybody ought to know who Jesus is. Everybody ought to know. 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 Everybody ought to know who Jesus is. He's the lily. He's the lily of the valley. He's the brightest morning star. He's the parents of 10,000.
katakan, tiap orang harus tahu. 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 Tiap orang harus tahu siapa Yesus. Tiap orang harus tahu. 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 Tiap orang harus tahu siapa Yesus. Dia bagai bunga bakul, bintang fajar cemerlang, yang terindah tak bertara. Tiap orang harus tahu. Everybody ought to know. Everybody ought to know. Everybody ought to know. Everybody ought to know. Everybody ought to know who Jesus is. Everybody. Everybody ought to know. Everybody ought to know. Everybody ought to know. Everybody ought to know. Everybody ought to know who Jesus is. He's the lily of the valley. He's the brightest morning star. He's the fairest of 10,000. Everybody ought to know. Everybody ought to know. Everybody ought to know. Everybody. Everybody ought to know. Bapak Ibu Saudara, mari kita bersatu hati untuk berdoa syafaat. Ya Tuhan Bapa Surgawi, Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kami datang di hadirat-Mu yang kudus, seraya menaikkan sembah puji dan syukur atas penyertaan dan pertolongan-Mu kepada kami. Di dalam kami menghadapi setiap pergumulan hidup yang kami hadapi sampai pada saat ini. Kami bersyukur atas berkat, kekuatan, bahkan kasih setia Tuhan, karena-Mu yang kami boleh alami. Kami memuji Tuhan hari ini, kami boleh datang kepada-Mu, melakukan ibadah di rumah kami masing-masing. Kami bersyukur karena kami walaupun melaksanakan ibadah secara online, melalui sarana media yang ada pada kami bersyukur ya Tuhan. Karena kami dapat lagi mendengarkan firman-Mu. Karena firman Tuhan menguatkan kami yang telah mengubah dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan kami yakin di mana 2-3 orang berkumpul, di situ Engkau hadir. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk tim media Korintus yang telah mempersiapkan pelayanan ini dengan baik. Dan kiranya Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak. Bapa di surga, saat ini kami datang kepadamu, menaikkan doa syafaat kami dengan penuh pengharapan akan belas kasihan-Mu Bapa. Kami berdoa dan menyerahkan untuk saudara-saudara kami, pada jemaat kami Korintus yang mengalami sakit atau yang merasakan kelemahan tubuh. Bapa, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, biarlah untuk saudara-saudara kami yang sakit dan mengalami kelemahan tubuh, mereka dapat mengalami pertolongan dan pemulihan daripada-Mu Bapa. Dan juga kami berdoa untuk para orang tua kami sebagai kaum lansia, kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan berkat pada usia lanjut ini. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang terpapar dengan penyakit virus corona yang telah melanda di muka bumi ini.
khususnya yang dialami oleh negeri kami. Bapa di surga, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus yang berdaulat, yang penuh kuasa itu, mereka dapat disembuhkan dan dipulihkan. Sesungguhnya pun kami memerlukan mujizat-Mu Tuhan, boleh terjadi atas negeri kami ini. Dan wabah pandemi COVID-19 dapat segera berlalu. Kami berterima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk para tenaga medis yang berjuang untuk merawat saudara-saudara kami yang terpapar penyakit virus corona di beberapa rumah sakit. Kiranya Engkau memberikan kekuatan dan kesehatan bila mereka dipakai Tuhan untuk proses kesembuhan para yang sakit. Bapa di surga, kami berdoa dan menyerahkan keberadaan hidup kami sebagai umat-Mu. Kami menyerahkan seluruh pekerjaan dan tugas kami, baik kami sebagai pekerjaan di lembaga pemerintahan, sebagai pengusaha, sebagai tenaga profesional, dan sebagai pekerja di perusahaan swasta. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, kiranya Engkau memberikan kekuatan bagi kami, memberkati pekerjaan kami masing-masing, dan memberikan perlindungan kami dari segala ancaman penyakit. Bagi saudara-saudara kami yang tidak bekerja atau mengalami PHK, kiranya Engkau berikan ketenangan, kekuatan, dan jalan keluar terbaik dengan terus berharap kepadamu sebagai sumber pengharapan kami. Kami berdoa juga untuk anak-anak kami dalam mengikuti dunia pendidikan, baik di sekolah ataupun di tempat ibadah. Mampukan anak-anak kami dapat beradaptasi dengan keadaan saat ini. Biarlah anak-anak kami tetap berharap kepadamu, dan anak-anak kami ini akan menjadi generasi penerus yang takut akan Tuhan dan terus diberkati. Bapa di surga, kami berdoa untuk setiap hamba-hamba Tuhan yang melayani sebagai gembala jemaat, sebagai penginjil, dan sebagai majelis jemaat, di mana saja mereka berada. Kiranya berkat dan perlindungan Kau limpahkan kepada mereka untuk menunaikan tugas daripada-Mu. Kami berdoa untuk hamba-hamba Tuhan, untuk tenaga misionaris, di mana mereka yang berada melayani di garis depan untuk mencapai suku-suku bangsa yang terabaikan. Kami berdoa agar semua bangsa dapat mendengarkan berita keselamatan daripada-Mu. Kiranya Engkau memakai setiap hamba Tuhan dan menunaikan tugas pelayanan sebagai pembawa berita Injil keselamatan, memberkati dan setiap pergumulan pelayanan hamba-hamba-Mu ini. Dan kami berdoa untuk gereja-Mu di mana saja berada, jemaat-Mu yang berada di seluruh Indonesia dan di dunia ini. Pada saat ini kami menjadi agar mereka tetap mengalami kuasa Tuhan, akan menjadi garam dan terang dunia. Khususnya kami berdoa untuk Gereja Misi Injil Indonesia. Rencana kami tahun ini akan mengadakan sidang sinode. Kami berdoa atas berkat daripada-Mu, biar rencana ini dapat terlaksana di tahun ini ataupun di tahun depan. Sebagai kepala gereja, kami berharap Tuhan memberkati setiap program pelayanan dan penelitian GMI seutuhnya. Tuhan memberikan hikmat kebijaksanaan kepada pengurus sinode untuk pengambilan keputusan dalam hal mensikapi keputusan pemerintah kami, secara khusus untuk melaksanakan pola hidup baru atau yang dinamakan new normal, yang bertujuan agar kami dapat hidup sehat seutuhnya. Bapak di surga, kami berdoa agar Tuhan memberkati setiap hamba Tuhan yang melayani di GMI, baik sebagai pengurus sinode ataupun sebagai pendeta jemaat dan para vikaris di mana saja mereka berada. Bapa di surga, kami tetap berdoa untuk pemerintahan bangsa kami, agar bangsa kami dapat bersyukur dan menyembah-Mu dan menghadapi setiap problema yang dilalui bangsa kami ini. Kami bersyukur karena pemerintahan kami berperan aktif di dalam mengatasi wabah penyakit pandemi COVID-19. Pemerintah kami mengambil langkah yaitu membuat kebijakan program PSBB dan saat ini sedang mempersiapkan program new normal atau tatanan hidup yang sehat dan sederhana. Kami berdoa untuk pemimpin bangsa kami ini dari tingkat yang tertinggi dan terendah, kiranya Engkau memberikan hikmat dan marifat pada setiap pengambilan keputusan untuk kesejahteraan bangsa kami, sehingga kami tidak mengalami krisis ekonomi dan politik, tetapi boleh hidup damai sejahtera dan menjadi bangsa yang takut akan Engkau. Inilah doa syafaat kami, dan kami mau akhiri dengan doa yang sudah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita semakin bersemangat
mari kita semakin menggelorakan amanat agung bagi seluruh bangsa. Percayalah bahwa firman Tuhan telah ditaburkan menguatkan kita semua Bapak Ibu, dan membuat kita semakin sungguh-sungguh lagi bekerja untuk amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Itulah yang menyenangkan hati Tuhan. I love to tell the story. I love to tell the story of unseen things above, of Jesus and His glory, of Jesus and His love. I love to tell the story because I know this truth is satisfies my longings as nothing else can do. I love to tell the story, 'twill be my theme in glory to tell the old story of Jesus and His love. Ku suka menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita yang benar, penawar hati rindu, pelipur terbesar. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita mulia, pun bagi yang percaya tak hilang indahnya. Dan nanti ku nyanyikan di surga yang kekal, cerita termulia yang lama ku kenal. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa. Bapa, kami menaikkan syukur kalau kami telah dijangkau oleh Injil Yesus Kristus. Dan kami boleh memilikinya, bahkan hidup di dalamnya. Itu sebabnya kami menaikkan syukur atas semua perbuatan Tuhan yang telah kami alami oleh karena Injil Yesus Kristus. Pada pagi ini kami ingin menaikkan syukur kami atas saudara-saudara kami yang berulang tahun. Pada tanggal 9 Juni Bapak Robert Rau, dan pada tanggal 9 Juni yaitu Saudara Abraham Teofilo Tarigan dan anak Jeffrey Mahanaim Rawis pada tanggal 10 Juni, dan juga anak
Jilian Kartelea Panjaitan pada tanggal 10 Juni. Juga Ibu Rumondang Panjaitan pada 11 Juni. Dan Saudara Andrew Brilliant Counselor Marpaung pada 11 Juni. Dan Saudara Christian Farrell Griapon pada tanggal 13 Juni. Dan Saudara Alden Levilson Putra Mainaki pada tanggal 14 Juni. Ya Bapa, Engkau memberkati saudara-saudara kami ini, dan Tuhan mempunyai rencana dalam kehidupan mereka. Dan biarlah rencana Tuhan itu terwujud dan nyata dalam hidup mereka sekarang ini dan untuk ke depan. Kami doakan tahun-tahun di depan ini, biarlah tahun rahmat bagi mereka dan penuh dengan sukacita. Dalam pergumulan-pergumulan yang ada, Tuhan ada di samping mereka. Dan selalu Tuhan memberi jawaban-jawaban yang tepat. Kami serahkan di dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus, Ibu bapa dan anak-anak kami ke dalam tangan-Mu. Kami juga menaikkan syukur atas ulang tahun pernikahan antara Bapa Imbalo Sihoming dan Ibu Ernita Simanjuntak pada tanggal 10 Juni. Kami doakan supaya dua telah menjadi satu ini terus berjalan sampai kepada hari tua. Mereka boleh melihat anak cucu mereka berbahagia. Oleh karena mereka telah membina rumah tangga ini dalam Kristus dan berjalan terus dengan iman membangun keluarga bahagia ini. Oleh karena itu Bapa, biarlah di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus berkati rumah tangga ini terus menerus sampai Tuhan Yesus datang kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dengan penuh sukacita terimalah berkat-Nya dan lakukanlah apa yang telah kita dengar dan kita lihat. Maka berkat ini menyertai kita sekalian. Tuhan menjaga keluar masukmu, Tuhan melindungi engkau, dan Tuhan memberkati engkau. Kiranya Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera dalam Yesus Kristus Tuhan. Amin. Jemaat, ambillah waktu teduh sejenak di hadapan Tuhan. Kita mulai. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian. Selamat hari Minggu. Berjuang terus bersama dengan Tuhan Yesus dalam pemberitaan Injil. Amin.